Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa magfirah. Oke, di sini materi berikutnya masih tentang transformasi, ya. Nah, ini transformasi jenis yang kedua, yaitu refleksi atau pencerminan. Kemarin di pertemuan sebelumnya itu tentang translasi pergeseran. Nah, sekarang refleksi atau pencerminan. Oke, nah di sini seperti biasa ada tujuan pembelajarannya ya, yang diharapkan bisa kalian capai atau bisa kalian pahami setelah mengikuti pembelajaran ini. Yang pertama, siswa dapat memahami pengertian refleksi. Yang kedua, siswa dapat memahami unsur-unsur atau istilah dalam refleksi. Yang ketiga, siswa dapat menentukan titik bayangan hasil refleksi. Yang keempat, siswa dapat menentukan titik asal hasil refleksi. Yang kelima, siswa dapat menggambarkan objek bayangan hasil refleksi. Nah, itu tujuan pembelajarannya, ya. Nah, di sini pengertiannya, refleksi. Refleksi adalah pencerminan suatu titik koordinat terhadap suatu garis atau sumbu atau titik, ya. Jadi di sana garis dengan sumbu ini pengertiannya sama atau maknanya sama, ya. Jadi refleksi itu adalah pencerminan, ya. Itu bukan pijat, ya. Itu pengertian dari refleksi. Nah, sekarang unsur-unsur atau istilah di dalam refleksi. Yang pertama, titik asal, ya. Sama seperti halnya dengan di translasi ada titik asalnya, ya, yaitu titik koordinat yang akan dicerminkan, ya. Misal suatu titik koordinat tersebut adalah titik A, X, Y. Yang kedua, garis atau titik cermin. Nah, kalau sebelumnya di materi translasi itu komponen translasi. Kalau di materi refleksi ini garis atau titik cermin, yaitu garis atau titik sebagai pusat pencerminan suatu objek. Jadi cerminnya bisa berupa garis, bisa berupa titik. Yang ketiga itu titik bayangan, ya. Nah, titik bayangan yaitu titik koordinat hasil dari refleksi. Nah, simbolnya sama seperti translasi A aksen, ya, yaitu X aksen, Y aksen. Jadi sebenarnya di jenis-jenis transformasi, baik itu translasi, refleksi, kemudian nanti ada rotasi dan dilatasi, selalu ada titik asal dan titik bayangan, ya. Jadi di keempat jenis transformasi itu selalu ada titik asal dan titik bayangan. Kalau titik bayangan ini menggunakan simbol tanda aksen, ya, ini tanda aksen itu. Nah, di sini ada jenis-jenis refleksi, ya, jenis-jenis refleksi atau jenis-jenis pencerminan. Yang pertama, pencerminan atau refleksi terhadap sumbu X. Nah, kalau terhadap sumbu X, nah ini ada rumusnya, ya. Misalkan titik asal, titik koordinat asalnya adalah titik A, yaitu X, Y. Nah, di sini ada simbol MX, ya. Nah, kalau sebelumnya di materi translasi itu simbolnya simbol T. T itu kepanjangannya translasi. Kalau ini simbolnya M. Ada yang tahu kenapa M? Tidak. Karena Malika. Kenapa M? Kenapa? Iya. Nggak tahu. Nah, M itu dalam bahasa Inggris. Nah, itu kan cermin. Kalau cermin bahasa Inggrisnya apa, yo? Mirror. Mirror. That's right. Oke. 1 juta buat kalian, ya. Oke. Nah, jadi di sini simbolnya M, ya. Kalau kemarin translasi simbolnya huruf T. Kalau refleksi simbolnya huruf M. M itu kepanjangan dari mirror, ya, pencerminan. MX, ya. Jadi di sini mirror X, jadi dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini titik bayangannya A aksen, rumusnya ini berupa rumus, ya, X, min Y.
Jadi yang berubah adalah nilai Y-nya. Nilai Y itu nilai ordinat. Jadi yang asalnya positif jadi negatif. Atau bisa kebalikannya, asalnya negatif jadi positif. Jadi titik koordinat kalau dicerminkan terhadap sumbu X, maka si angka di sumbu Y-nya itu jadi berubah tanda. Nah, contohnya seperti ini, ya. Contohnya, misalkan titik A 3,5. Maka ketika titik A itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya 3,-5. Nah, ini oleh Bapak ditandai ya, diwarnai. Ini jadi yang berubahnya. Kalau yang nilai X-nya tetap, gitu, tidak berubah. Yang berubahnya hanya nilai Y-nya, yang kanannya. Nah, ini kan 5 menjadi negatif 5. Contoh lainnya, misalkan titik B. Titik B 4,-1. Ya. 4,-1. Nah, ini kan -1, nah negatif, karena kan di sini di rumusnya ada min lagi. Nah, sehingga negatif kali negatif jadi positif. Ya. Yang X-nya tetap 4, jadi titik bayangannya 4,1. Jadi di sini kesimpulannya, kalau dicerminkan terhadap sumbu X, yang nilai Y-nya berubah tanda. Yang asalnya positif jadi negatif, atau yang asalnya negatif jadi positif. Begitu. Jadi tidak ada tambah dan tidak ada kurang. Di sini yang berubah tandanya. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak. Yang lainnya? Malika? Kepencet Pak. Kenapa, Alma? Enggak, tadi itu kepencet coret. Oh ya. Oke, itu menentukan titik bayangan jika dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Ya, kalau tadi sumbu X, sekarang sumbu Y. Ya. Kalau sumbu X itu kan yang garisnya mendatar ya, horizontal. Kalau sumbu Y itu vertikal. Nah, ini rumusnya. Kalau terhadap sumbu Y yang rubah X-nya. Ya, jadi saling berkebalikan. Kalau tadi dicerminkan terhadap sumbu X, yang berubah itu adalah yang nilai Y-nya. Kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, yang berubah adalah nilai X-nya. Ya. Nah ini, X-nya asalnya positif jadi negatif. Walaupun kalau nanti angkanya negatif menjadi positif. Ini contohnya, nah ini MY ya. Jadi di M itu mirror terhadap sumbu Y gitu. Nah ini titik A misalkan 7,-2 dicerminkan terhadap sumbu Y ya, MY gitu. Bukan MY itu dibacanya, MY. Jadi mirror sumbu Y ya. Jadi titik bayangannya 7 menjadi -7. Ini yang rubahnya yang X-nya ya. 7 jadi negatif 7. Kalau yang negatif 2-nya tetap tidak rubah yang nilai Y-nya. Contoh berikutnya -4,0 gitu. Nah, ini X-nya -4. Berubah tanda jadi positif 4 gitu. Nah, ini perbedaan antara terhadap sumbu X dan pencerminan terhadap sumbu Y. Sampai sini dulu ada ya pertanyaan? Bapak, Apa? kita tahu dari mananya kalau misalnya itu terhadap sumbu X atau sumbu Y? Dari soalnya. Jadi di keterangan soalnya diketahui. Jadi perintah soalnya. Misalkan tentukan titik bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu X. Atau tentukan titik bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Seperti itu. Oh iya. Nah, ini ngapalinnya kalau terhadap sumbu X yang Y-nya yang rubah, kalau terhadap sumbu Y yang X-nya dirubah gitu. Berkebalikan. Oke, pertanyaan yang luar biasa supernatural istimewa dari Davina. Yang lainnya ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Tidak. Oke. Berikutnya. Nah, contoh soal. Nah, kita langsung ke contoh soalnya. Sebuah segitiga dengan koordinat. Nah, ini ada 3 titik koordinat ya. Karena kan segitiga itu ada 3 titik. Titik A 1,2, titik B 2,4, titik C 4,1.
direfleksikan ya, direfleksikan itu dicerminkan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini perintah soalnya dicerminkannya terhadap kedua-duanya, yaitu terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Ya. Jadi kalau ini mah tergantung pembuat soalnya, perintahnya bisa ke sumbu X saja, bisa ke sumbu Y saja, atau bisa ke dua-duanya. Nah, ya perintahnya yang pertama, tentukan koordinat titik bayangan. Yang kedua, gambarkan hasil refleksinya atau hasil pencerminan. Oke, refleksi terhadap sumbu X. Tadi rumusnya ya, kita ingat kembali. X, Y dimirrorkan, dicerminkan terhadap sumbu X, jadi X, min Y. Bapak tanya ke Naila. Ada Naila? Izin. Izin. Izinkan aku. Oke. Ke KW, ada KW? Halo KW. Ada, Pak. Oke, yang titik A 1,2, bayangannya berapa KW? Jadi min 1,2. Salah. Enggak. 1,-2. 1,-2. Oke, 100.000 buat Faisal ya. 1,-2. Kemudian Arum, ada Arum? Mau ke toilet dulu. Bohong, Pak. Hasna, Pak. Gak mau ditanya, Pak. Astagfirullah, dari tadi. Asma bohong ya. Ada Arum? Ada. Titik B berapa titik bayangannya? 2,-4. Oke, sip. 2,-4. Mantap. Terima kasih Arum dan tadi KW. Sekarang titik C. Bapak tanya ke Eza. Ada Ada Eza? Ada. Halo. Ada suara, ada. Nggak ada suara. Ada, Hasna, ada. Teriak. Titik C, berapa koordinatnya? Bayangannya Eza? Tidak ada. Krik. Mic-nya dimatikan ya. Bintang, ada bintang? Ada, Pak. Berapa bintang titik bayangannya titik C? 4,-1. Oke, sip. Terima kasih bintang. Mantap. 4,-1. Ya, itu refleksi terhadap sumbu X. Sekarang refleksi terhadap sumbu Y. Nah, kalau terhadap sumbu Y, yang rubahnya yang X-nya. Ya. Titik A, X, Y. Nah, ini mirror Y. Dicerminkan terhadap sumbu Y. A aksen min X, Y. Oke, sekarang Bapak tanya ke Ori. Ori, yang titik A berapa? 1,2. Berapa? Min 1,2. Oke, sip, betul. A aksennya min 1,2. Sekarang titik B. Bapak tanya ke Nadia. Berapa Nadia? Min 2,4. Oke, betul. Min 2,4. Sekarang titik C. Bayangannya Bapak tanya ke Barik. Halo Barik. Tidak ada Barik. Ke Raffi, ada Raffi Sauki. Min 4,1, Pak. Oke, betul. Min 4,1. Sip. Terima kasih semuanya yang sudah menjawab. Mantap. Ya. Nah, ini titik bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Ya. Nah, sekarang menggambarnya. Oke, nah ini hal yang... Bapak Malika nanya. Apa? Nanya apa? Di chat ya? M-nya jadi MX, kenapa? Hah? Bapak Nahai, jadi MX katanya gitu. Apa? Astagfirullah. Malika nggak bisa nyalain mic-nya, Pak. Oh, apa itu? Bapak Naha itu jadi MS gak bisa nyalain mic, guys. Oke.
Oke, Malika nanya apa tadi, Malika? Malika bertanya apa? Tidak ada. Itu Pak, kenapa jadi MX? Oh, kenapa jadi MX? Jadi ini simbol ya. Jadi ini MX dengan MY itu simbol dari transformasi. Kalau M tadi kan mirror ya, dicerminkan terhadap sumbu X. Jadi ini menandakan bahwasanya titik A MX artinya titik A dicerminkan terhadap sumbu X. Gitu. Nah, misalkan MY. Oh ya, oh yang ini. Oh ya, sorry. Oh betul Malika, betul. Sorry, itu Bapak tipe ya, nggak keedit. Ini MY semuanya. Bapak butuh aqua. Oh ya, maaf. Nah, terima kasih. Maaf. Bapak terpana. Jadi ini tidak teredit gitu ya. Sorry, yang ini semuanya MY yang terhadap sumbu Y ya. Ini yang Bapak tandai itu. Oke, sekarang menggambar. Nanti Bapak Bapak. Apa? Kenapa? Berarti kalau ke terhadap sumbu X, MX-nya sama X. Kalau ke terhadap sumbu Y, MX-nya jadi Y gitu. Enggak. Ini mah kesalahan ini mah. Ini Bapak salah ketik, belum teredit ini, typo. Ya. Ini yang ini typo. Iya, jadi kalau terhadap sumbu Y jadi MY. Betul. Kalau terhadap sumbu Y jadi MY, kalau terhadap sumbu X jadi MX, betul gitu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Enggak ada. Oke, sekarang menggambar. Nah, ini koordinat kartesiusnya ya. Titik A 1,2. Nah, kita posisikan titik A. Inilah titik A 1,2. Di sini koordinatnya ya. Nah, ini titik A 1,2. Titik B. Nah, akan datang sebentar lagi. Nah, ini 2,4 ya. Nah, ini titik B 2,4. Titik C 4,1. Nah, ini 4,1 ya, di sini letaknya 4,1. Nah, kita kasih nama titik C. Lalu kita hubungkan segitiga A, B, dan C. Dan inilah bentuk segitiganya. Ini gambar aslinya ya, atau gambar asalnya. Gitu. Sekarang hasil pencerminan terhadap sumbu X. Nah, kalau hasil pencerminan terhadap sumbu X ini tadi yang A aksen 1,-2, 2,-4, dan 4,-1. Nah, ini terhadap sumbu X dulu. Nah, ini koordinatnya 1,-2. Nah, di sini letaknya. Kemudian 2,-4. Nah, ini A aksen ya, 1,-2. Lalu ini B aksen 2,-4. Nah, ini 2,-4 di sini B aksen. Kemudian C aksen 4,-1. Nah, di sini 4,-1 ya letaknya. Nah, kita kasih nama lagi C aksen 4,-1 dan kita hubungkan titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, itulah gambarnya ya. Itu. Jadi ini bayangannya. Nah, ini gambar aslinya tadi ya. Dan ini adalah gambar bayangannya. Pak. Kenapa? Ini bab 3 atau bab 4? Bab 4. Oke. Ya, kalau di buku paket kalian bab 3 transformasi geometri, tapi dalam perencanaan Bapak mah ini disebutnya bab 4 ya. Jadi itu yang persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat itu sebenarnya beda bab kalau menurut Bapak ya. Begitu. Nah, ini pengertian dari pencerminan. Ini yang asli, ini yang bayangannya ya. Nah, ini sumbu X, ini sebagai cerminnya. Nah, ini diilustrasikannya seperti ini. Ini sumbu X cerminnya. Nah, jadi ini yang rubah apanya kalau pencerminan itu? Posisinya. Posisi dan bentuknya ya. Nah, bentuknya berubah. Gitu. Jadi yang rubah posisi dan bentuknya. Kalau ukurannya tetap. Sekarang kalau gambar terhadap refleksi sumbu Y. Nah, tadi titik koordinatnya -1,2 ya, A aksen. Nah, ini -1,2. Oke, nah ini titiknya -1,2.
Kemudian, nah ini kita kasih nama lagi ya, A aksen min 1,2. Titik B, nah ini meluncur titik B, ya, min 2,4. Kita kasih nama lagi titik B min 2,4. Kemudian titik C, ya, titik C min 4,1. Nah ini min 4,1, C aksen. Dan kita hubungkan garisnya. Nah, itu gambar bayangan kalau dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, itu bayangannya, ya. Nah, di sini bisa kalian lihat perbedaan bayangan jika dicerminkan terhadap sumbu X dan jika dicerminkan terhadap sumbu Y, gitu. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nggak ada, ya. Oke, paham semuanya? Paham. Oke. Paham. Paham. Sekarang ini kalian belajar menyimpulkan, ya, belajar membuat suatu hipotesis. Perhatikan titik A dan A aksen yang dicerminkan terhadap sumbu X. Oke, ini titik A tadi 1,2 terhadap sumbu X jaraknya berapa satuan atau berapa kotak? 4, 2. 4 atau 2? Ini A, ini. Tuh. Ya. 2. Oke, 2. Ya. Nah, ini titik A terhadap sumbu X 2. Sekarang yang bayangannya, yang A aksen. Nah, ini yang 1,-2. Terhadap sumbu X berapa jaraknya? 2. Nah, sama ya. Jadi jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan ke cermin. Gitu. Begitupun yang titik C. Kalau beda berarti salah. Ya salah atuh. Bayangkan, misalkan kamu logikanya aja bercermin, misalkan kalian, misalkan Alma atau Davina, bercermin, misalkan dicermin. Misalkan kamu bercermin ngangkat tangan kanan. Dicermin tangan apa yang ininya? Kanan juga. Kanan. Tangan kanan. Kalau kiri sama tuh, Pak. Iya. Bayangan yang lain. Serem banget, Bapak. Aku jadi takut ngaca. Iya. Oh, yang ngangkat tangan kiri siapa? Ayo itu yang ngangkat. Astagfirullah. Gimana sih? Ya, sifat pencerminan jaraknya sama gitu. Apa sih? Nah, misalkan misalkan ketika kamu bercermin pakai kerudung, tapi di cerminnya nggak pakai kerudung gitu, beda. Ayo gitu. Ih, Bapak jangan gitu, Bapak mah Bapak. beneran jadi Bapak mana aku takutin. Serem lah asli. Nah, itu sifat pencerminan. Nah, sifat pencerminan yang pertama tadi jarak titik asal ke cermin sama dengan jarak titik bayangan. Suara aku sampai nggak ada, jadi ada lagi. Depan aku kaca, Pak. Udah cukup. Takut ya. Takut. Nah, ini dia misalkan terhadap sumbu Y. Nah, titik A terhadap sumbu Y berapa jaraknya? 1. 1. Begitupun juga yang A aksen ya. Ini A aksen yang terhadap sumbu Y. Terhadap sumbu Y jaraknya 1 ya. Nah, ini sifat pencerminan. Jadi sifat pencerminan itu salah satu sifat pencerminan, ada yang tahu di materi IPA sifat cermin apa? Cermin datar, sifat cermin datar apa? Bersifat nyata atau maya? Maya. Nyata. Nyata atau maya? Maya. Maya. Nyata. Maya. Maya artis, Pak. Maya ya, nggak pakai T. Tuh kan Bapak Mas, suara kalian menuju ke situ, Pak. Astagfirullah, Pak. Pak, kita mah anaknya gak beranian, Pak. Oh, Estianti. Kalian Parno? Enggak sih, Enggak. Pak. Nah, bersifat Cuman ngeri we tuh Bapak kebayang-bayang Iya, omongan tuh, Pak. Bapak. Tiba-tiba Lagi ngaca. di sebelah Bapak ada Maya paketnya gimana? Jangan guys. Udah. Bapak lagi ngaca senyum di kacanya malah ketawa gimana Pak? Serem kan? Aduh, serem banget, Pak. Nah, gitu.
Tapi kok ngakak? Oke. Nah, itu salah satu sifat pencerminan ya. Tadi jarak yang asli ke cermin dan jarak bayangan ke cermin sama. Terus bersifat maya. Maya itu artinya terbalik ya. Maya itu terbalik. Jadi ya ini kan lihat gambarnya kan, gambarnya ini terbalik nih terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Gambarnya terbalik gitu ya. Nah, itu sifat dari pencerminan gitu. Berikutnya coba kalian buka latihan 3 halaman 123. Dibuka ya, buku paket. Buku paket halaman 123. Sudah dibuka? Mager, Pak, entar. Mager, aduh. Maya Estianti, Luna Maya. Aduh, ini chatnya luar biasa. Luna Maya mau nikah ya, si Luna Maya. Hasna udah kenal Pak sama Maya Makesi. Maya. Akrab. Sumpah ngakak banget yang Luna Maya pas yang salaman sama NCT itu. Ih, ya ampun mukanya. Alma Bapak kurang belum minum aqua Bapak. Bapak Bisa kayak Rafa minum air Beliin, senang. Pak. Iya, aduh. Astagfirullah. Kaget banget bercanda Nggak Rafa. boleh seperti itu. Oke. Abang mesti beliin aku juga, Pak. Dibuka halaman 123. Dede fotoin, Dek. Yeay. Yang A segitiga ABC dengan koordinat A 2,1, B 5,-1 dan C 4,3. Dibuka nggak ini teh? Halo? Nomor Pak, berapa, belum. Pak? Oh, nomor 1 ya? Iya. Yang nomor 1. Segitiga ABC dengan koordinat A 2,1, B 5,-1 dan C 4,3. Oke, kita beranjak ke sini. Coba dikerjakan dulu oleh kalian. Sebentar kok. Bentar, Pak. Yo. Yang mananya? Ini yang 1A dan 1B aja. 1A dan 1. Nggak kelihatan, Hasna nggak kelihatan. Yang 1A, 1B. Kalem. Yuk. Latihan 3. Ya, yang latihan 3 halaman 123. Nah, ini Bapak tulis nih. Bentar. Latihan 3. Paling aku buka buku. Halaman. Ngotret ya? Ya, sok dikotret. Nomor 1. Nomor 1, Pak. Yo, titik A 2,1. Oke. Ini ngerjain bareng. Ya, sok oleh kalian dulu kerjakan. Ini Bapak cuma nulis soalnya aja. Ini Bapak coret-coret kelihatan kan di kalian? Kelihatan. Kelihatan. Halaman 116 ya, Pak? Ya, 1A dan 1B aja dulu. 1, 2, 3. Nah, ini kalian tuh. 1A sama 1. Itu yang kemarin. Ah, enggak. Halaman 123. Halaman 123 itu lihat di layar HP kalian sama Bapak ditulis. Iya, Pak. Maaf. Enggak dimaafkan sama Bapak. Maafkan aku. Agak pedes. Bapak lagi di sekolah, Pak? Iya, di sekolah ini. Di rumah. Siapa Bapak- itu? Oke, udah beres? Belum, atuh, Pak. Belum. Pak Ari mau nikah ya, Pak? Mau kemana, Pak? Pulang sih, Bapak. Bapak 1A, 1B. Ya, 1A, 1B aja. Kan itu yang diajarkan sekarang.
Ya, Oke. Pak. Oke. Ah, Oke. Ih, Bapak belum, Pak. Sabar, belum. baru nulis. Oh, Bapak nggak Baru tahu. buka buku. Sabar. Waktunya 2 menit lagi. Aduh, suara aku nggak ada. Sabar ya, tuh, Pak, nyantai. Nggak ada tugas kan, Pak? Kalau misalnya nggak nyantai mah nggak ngerti. Oh, nggak nyampe. Oke. Aku baru yang A. Ih, Ah. Bapak belum. Bentar, Bapak. Yang B belum. Sabar, Pak. Bapak mau kemana? Bapak nih buru-buru. Iya, Bapak ini. Bapak mau beli aqua ya? Masa nggak boleh gitu. Wah, Aku parah, Pak. Aku beliin mau Pak. Mana? Bapak tanya ke seorang-seorang ya. Rafa, ada Rafa? Ah, Nggak ada, Pak. Oke, yang ini A aksen dicerminkan terhadap sumbu X berapa bayangannya? 2,-1, Pak. Oke, sip. 2,-1. Mantap. Berikutnya B aksen. Bapak tanya ke Hasna. 5,1. Oke, 5,1. C aksen. Bapak tanya ke Rima, ada Rima? Rima. Halo Rima. Pak. Berapa C aksen? Sumbu apa? Ya enggak, yang itu aja, yang titik C aja. Titik C. Oh, 4,-3.